Pemirsa, Wakil Bupati Kaur Bengkulu Herlain Mukhrim menjadi korban ledakan kembang api saat perayaan Malam Tahun Baru 2023. Herlain mengalami luka bakar serius dan dilarikan ke rumah sakit. Insiden terjadi saat Wakil Bupati Kaur Bengkulu Herlain Mukhrim menyalakan kembang api. Kembang api tersebut meledak dan menyebabkan jari Herlain terbakar. Wakil Bupati langsung dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka bakar serius. Wakil Bupati kini masih dirawat di RSUD M. Yunus, Kota Bengkulu yang berjarak 6 jam dari Kabupaten Kaur. Pemirsa, 3 wisatawan yang sedang menikmati liburan tahun baru di Danau Situgunung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tenggelam kemarin. 2 orang diantaranya meninggal dunia, sementara seorang lainnya selamat dan dirawat di rumah sakit. Video amatir merekam saat korban tenggelam bernama Nandi Supriyatna dievakuasi keluarga ke rumah sakit setelah ditemukan tenggelam di Danau Situgunung, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Namun saat mendapat penanganan medis, nyawa korban tidak tertolong dan meninggal di rumah sakit. Setelah kejadian ini, petugas SAR gabungan kemudian mencari korban lain bernama Bentar Hutanagara. Setelah 3 jam dilakukan pencarian dengan menyisir area danau menggunakan rakit dan perahu karet, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi korban bersama 2 rekannya tenggelam. Menurut Kapolres Sukabumi AKBP Zainal Abidin, musibah ini bermula saat seorang korban loncat dari rakit untuk membersihkan diri usai bermain bola di tepi danau. Nah, saat loncat, korban tidak mampu berenang hingga akhirnya tenggelam. Melihat temannya tenggelam, kedua teman korban mencoba menolong, namun keduanya malah ikut tenggelam. Setelah dilakukan pencarian beberapa waktu, maka kemudian dapat ditemukan dan diangkat ke permukaan saudara NSI. Kemudian dari 2 orang yang kemudian melakukan pencarian tersebut, saudara BH kemudian tidak muncul ke permukaan. Maka kemudian kami melakukan konsolidasi awal tadi, menghimpun potensi yang ada, melakukan kegiatan pencarian yang dilakukan mulai dari pukul 3 sore tadi. Korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Akibat kejadian itu, pihak Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menutup sementara tempat wisata Danau Situgunung hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sampah sisa perayaan Tahun Baru selalu menjadi sarapan bagi petugas kebersihan. Buruknya perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan tentu tidak boleh menjadi tradisi tahunan yang dilestarikan. Petugas kebersihan DKI Jakarta diperkirakan membersihkan 60 ton sampah di sepanjang kawasan Bundaran HI, Jalan Sudirman, MH Tamrin, dan Kota Tua di malam pergantian tahun. Tak hanya PPSU, petugas dari lingkungan hidup turut mengangkut sampah yang berserakan. Malam ini menerjunkan tidak kurang dari 3.160 BJLP Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu penanganan kebersihan malam tahun baru ini. Ini ada 14 truk, kalau masing-masing truk ada sekitar 3 hingga 5 ton, yang paling enggak sekitar 40 hingga 60 ton sampah per hari pada malam ini aja. Karena kita punya 14 truk sampah yang kita turunkan. Pemprov DKI Jakarta menerjunkan 3.180 pasukan Orange untuk menangani sampah pada malam tahun baru di Jakarta. Sampah juga menumpuk di sejumlah sudut kota di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Sampah yang didominasi limbah plastik menumpuk di sejumlah titik, terutama di kawasan pedestrian Stadion Patriot Candrabaga. Selain plastik dan botol minuman, sisa potongan kembang api bahkan masih tercecer di jalanan. Petugas kebersihan Kota Bekasi mengaku kewalahan dalam membersihkan sampah yang berserakan. Bahkan petugas menyebut sampah kali ini bertambah 2 kali lipat dibandingkan pada tahun lalu. Di Bandung, Jawa Barat, sejumlah tempat keramaian menyisakan sampah yang berserakan pada Minggu pagi. Selain sampah plastik dan sisa makanan, petugas juga menemukan botol bekas minuman keras.
Sejumlah warga yang tengah beraktivitas olahraga pun merasa terganggu dengan banyaknya sampah yang berserakan. Sudah barang tentu tradisi buang sampah sembarangan seperti ini bukanlah contoh yang baik. Sebagai masyarakat yang berbudaya, sudah seharusnya kita membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Arus balik kendaraan wisatawan dari arah Lembang menuju kota Bandung, Jawa Barat kemarin siang mulai mengalami kepadatan. Satlantas Polrestabes Bandung memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Terminal Ledeng untuk mengurai kepadatan. Seperti inilah kondisi kepadatan arus balik kendaraan wisatawan dari arah Lembang menuju kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu siang. Antrian panjang kendaraan mulai terlihat dari kawasan Cidadap hingga kawasan Terminal Ledeng yang mencapai lebih dari 2 km. Antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi dari wilayah Jabodetabek. Untuk mengurai kemacetan, Satlantas Polrestabes Bandung memberlakukan sistem buka tutup di kawasan Terminal Ledeng. Diperkirakan kepadatan arus balik kendaraan dari arah Lembang menuju Bandung akan terus terjadi hingga Minggu malam. Ya, setelah itu pemirsa, arus balik penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penumpang yang tiba didominasi dari daerah destinasi wisata yang mulai beraktivitas kembali pada pagi ini. Suasana Terminal 1 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang dipadati penumpang yang baru tiba dari berbagai daerah. Mayoritas penumpang yang datang usai menikmati liburan di destinasi wisata atau kampung halaman. Penumpang memilih kembali kemarin karena pagi ini sudah mulai beraktivitas kembali. Berdasarkan data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, pergerakan penumpang pada minggu kemarin mencapai 108.000 lebih penumpang, sementara pergerakan pesawat mencapai 773 pesawat keluar masuk Bandara Sota. Penumpang yang tiba maupun pergi didominasi oleh arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023. Tahun ini tercatat menaikkan 100% pergerakan penumpang jika dibanding dengan tahun lalu. Hal ini seiring dengan dimudahkannya persyaratan dokumen penerbangan setelah pemerintah mencabut aturan PPKM. Dengan nomor penerbangan Bandara Internasional Yogyakarta Airport mulai dipadati penumpang pada Minggu siang. Pada arus balik libur Natal dan Tahun Baru, 11.000 penumpang akan meninggalkan Yogyakarta. Ribuan calon penumpang pesawat mulai memadati Bandara Yogyakarta International Airport. Mereka memilih melakukan perjalanan pada kemarin karena hari ini sudah mulai beraktivitas kembali. Pengelola bandara mencatat jumlah penumpang mencapai 11.000 penumpang. Kenaikan jumlah penumpang diprediksi akan terjadi hingga hari ini. Pengelola bandara mengimbau seluruh penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan di area publik untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 meski PPKM sudah dicabut. Yang tambah ramai sih di GIA ini, tambah banyak penumpangnya. kalau harga tiketnya sendiri Mas naik nggak? Kalau harga tiket naik sih, kalau sekarang itu saya belinya 1.600.000 awalnya. Kalau biasanya sih ya 1.300.000, 1.200.000 setelah pandemi ini. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur mengevakuasi seekor ular sanca sepanjang 3,5 meter dari dalam kamar mandi rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur. Ular tersebut diduga bersarang di rumah warga dan terpergok pemilik setelah plafon tersebut jebol. Petugas pemadam kebakaran mendatangi kamar mandi rumah warga di Jalan Pengantin Ali Ciracas, Jakarta Timur. Bukan untuk menumpang buang air, melainkan mencari ular piton yang dilaporkan warga jatuh dari langit-langit rumah. Bang, mundur aja bang. Berbekal pelatihan dan tongkat khusus menjinakkan ular, petugas mencoba menaklukkan ular sepanjang 3,5 meter itu. Hewan melata yang bisa tumbuh lebih besar lagi ini akhirnya bisa ditangkap petugas. Agar tidak membahayakan penghuni rumah, ular itu kemudian langsung diamankan petugas ke kantor pemadam kebakaran.
Menurut pemilik rumah, ular terjatuh ke dalam kamar mandi bersamaan jebolnya plafon. Beralih ke informasi lain pemirsa, mayat wanita termutilasi ditemukan di kamar mandi sebuah kontrakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi jasad sudah membusuk, terbungkus kantong plastik hitam. Petugas Inafis Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah rumah kontrakan yang disewa oleh ME, pelaku pembunuh seorang wanita yang jasadnya disimpan dalam 2 box di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah hampir 2 jam, polisi membawa sejumlah barang bukti yang dimasukkan ke dalam 4 kantong dari lokasi. Diketahui pelaku sebelumnya sudah menyewa kontrakan sejak setahun yang lalu. Dalam kesehariannya, pelaku dikenal sebagai pribadi yang tertutup dan jarang menempati rumah kontrakannya dalam beberapa hari terakhir. Jarang ketemu, nggak pernah ketemu malah. Yang Bapak ketahui dia tinggal sendiri apa bagaimana? Seingat saya sih sendiri. Hanya sendiri berarti Pak ya? Baik, kalau pulang ke sini juga nggak tahu tiap hari atau gimana? Nggak tahu saya. Karena saya kebetulan nggak tinggal di sini, jadi saya nggak tahu. Kalau bayar bulanan gitu, Bapak datang sini atau memang? Nggak ditransfer. Oh, ditransfer. Nah, waktu itu memang nggak pernah transfer waktu buat bayar itu, Pak? Ya, sempat lama, terus kemudian di WA-in istri saya bayar. Nah, terakhir itu ya di bulan Agustus itu. Tapi di WA masih aktif, Pak, nomornya? Sudah aktif, sejak apa? Terakhir, kalau tidak salah itu sejak dia dikejar pinjol. Sebelumnya warga Kampung Buaran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang termutilasi. Jasad korban ditemukan di kamar mandi sebuah kontrakan dalam kondisi membusuk terbungkus plastik hitam. Korban diduga sudah tewas sejak 1 bulan lalu. Pemerintah resmi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penerbitan Perpu Cipta Kerja dilakukan sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi serta menyelamatkan situasi bangsa akibat berbagai ancaman krisis. Penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi ekonomi global seperti resesi global, peningkatan inflasi, serta masuknya sejumlah negara berkembang ke IMF. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi geopolitik akibat perang antara Rusia dan Ukraina. Putusan MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, di mana mereka hampir seluruhnya masih menunggu keberlanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Diundangkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 ini didasarkan pada alasan mendesak seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, yaitu misalnya dampak perang Ukraina. Penerbitan Perpu Cipta Kerja bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di sektor usaha, baik di dalam maupun di luar negeri, serta adanya target investasi yang lebih tinggi dari tahun 2022. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Masjid Al-Jabar di kawasan Cimincerang, Kota Bandung. Masjid megah dan mewah ini dapat menampung 50.000 jamaah yang ditunjang dengan fasilitas lengkap untuk masyarakat. Pemukulan beduk oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi penanda diresmikannya Masjid Al-Jabar di kawasan Cimincerang, Kota Bandung, Jawa Barat. Peresmian masjid yang berdiri di lahan seluas 25 hektar ini dihadiri ribuan masyarakat Bandung yang ingin melihat kemegahan masjid yang dikelilingi danau sehingga seolah terlihat mengapung di atas air. Masyarakat silahkan memanfaatkan untuk berbagai kegiatan peribadatan. Fasilitasnya sangat lengkap, mungkin terlengkap di Indonesia ya. Di atasnya ada fasilitas untuk ibadah, di bawahnya ada fasilitas untuk museum, galeri tentang Rasulullah, tentang keislaman di Nusantara dan Jawa Barat secara digital. Kesannya itu gimana? Sebenarnya nggak expect ya akan segede ini gitu. Kalau lihat di TV kan kecil ya, maksudnya nggak segede ini. Pas lihat aslinya ternyata gede banget, mewah juga. Masjid Al-Jabar menjadi ikon baru Provinsi Jawa Barat, sekaligus menjadi kado istimewa bagi warga Jawa Barat di penghujung tahun 2022.
Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Dengan rasa haru, Paus Fransiskus mendoakan pendahulunya, Paus Benediktus XVI dalam misa di Vatikan hari Minggu. News Pagi akan segera kembali usai jeda sesaat lagi.